Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bangga Semarang, alhamdulillah kita sudah sampai di Cafe Telo D9 Salatiga. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan owner Cafe D9 atau yang mewakili seperti itu. Bagaimana sejarahnya dan perkembangannya saat ini? Mari kita ikuti. D9 itu awalnya didirikan tahun 2009 dari usaha rumahan saja sebetulnya. Awalnya bukan di sini ya, karena di sini ini sudah dari tahun 2015. Kalau D9 yang paling awal itu di sebelah sana, di toko kecil satunya. Kan kami ada dua ya, di yang sebelah kiri jalan sama yang kanan jalan. Nah yang di sebelah kanan yang kiri jalan itu yang awalnya D9 berdiri. Jadi lumayan lama ya Bu ya? Sudah hampir 12 tahun ya sekarang ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi berdirinya D9 ini? Kan biasanya melihat faktor-faktor kemudian kenapa Pak mendirikan D9? Jadi awalnya D9 itu berdiri, yang pertama motivasinya pasti karena untuk mendapatkan profit ya, finansial issue gitu ya. Gitu, karena waktu awal-awal berdiri Bu Kris, Pak Hardadi ownernya belum punya pekerjaan yang tetap gitu. Jadi diawali dari di sekitar kampung ini banyak yang jualan singkong gitu. Tapi awalnya pionirnya itu gedok ketek. Ya gedok ketek ya. Gedok satu rasa, tapi terkenalnya ketek karena ada maskotnya, monyet yang di depannya nih gitu. Nah dari situ ada juga yang jualan keriting presto dari singkong juga. Nah, karena pengen membuka usaha, belum ada pekerjaan yang tetap, terus Pak Hardadi ini pengen bikin usaha yang memang terbuat dari singkong gitu. Cuman nggak mau yang samaan gitu, nggak enak juga sebetulnya. Akhirnya kenapa nggak jualan singkong goreng aja gitu? Kan belum ada nih singkong goreng di sini. Akhirnya dibikinkan, ya udah kita bikin singkong. Cuman kok singkong aja kurang ini ya Kak, cuman singkong aja gitu. Akhirnya dimodifikasi, gimana sih singkong yang nggak biasa aja. Akhirnya setelah melalui proses eksperimen, trial and error juga, akhirnya setelah 6 bulan kemudian muncullah formula singkong keju yang kita, kalau di D9 itu ciri khasnya gini, crispy di luar tapi lembut di dalam gitu. Jadi ciri khasnya singkong keju itu harus seperti itu gitu. Di luar itu crispy, kriuk gitu, tapi di dalamnya lembut gitu. Itu D9. Itu setelah trial error 6 bulan akhirnya bisa tercipta rasa dan tekstur seperti itu. Iya. Untuk tanamannya sendiri di sekitar sini atau? Kalau awal-awalnya karena kebutuhan belum terlalu besar, kita bisa peroleh dari sekitar Salatiga aja gitu. Nah setelah berkembang, ada produk frozennya juga, permintaannya semakin besar. Akhirnya kita harus cari pasokan tambahan. Sementara banyak supplier juga yang mengirimkan produk singkongnya D9. Ada dari, kebanyakan itu dari Temanggung, Wonosobo. Sampai situ ya? Iya. Daerah Gerabak, Magelang itu banyak juga. Sampai jauh ini? Jauh harus. Iya, karena kebutuhan per hari sekitar 3-5 ton gitu. 3-5 ton? Iya. Banyak banget itu Bu. Kalau weekend atau hari besar tuh sebenarnya bisa lebih, cuman ya kita ambil rata-rata segitu aja, kurang lebih 3-5. Ya. Pengunjungnya dari mana aja? Kalau kita lihat ini ya, trennya itu sebetulnya kebanyakan luar kota, terutama kalau weekend seperti ini atau kalau tanggal merah, liburan anak sekolah itu hampir 80% itu dari luar kota. Kalau yang lokal ya bisa 20% aja gitu.
Malah sebetulnya banyak orang Salatiga tuh endingnya tahu singkong Presiden 9 dari setelah dapat oleh-oleh dari keluarganya yang luar kota gitu. Loh, ada tau kayak gini loh. Ada, oh ya mas sama gitu, baru kemudian kunjung ke sini gitu. Sebelumnya malah belum tahu, nggak tahu nih gaulnya kebanyakan ke luar ya dibandingkan ke dalam gitu. Tahun berarti ya Bu tadi Ya kurang lebih ya 10 tahun, mungkin lebih ya 11 tahunan ya. strategi perkembangan marketingnya gimana nih Bu? 10 tahun itu dari ada marketingnya sendiri. Sebetulnya kalau strategi marketingnya tidak terlalu ini ya. Waktu awal-awal berdiri mungkin yang paling setiap stage itu ada tantangannya ya. Kalau yang paling awal adalah memperkenalkan produk pastinya, karena waktu itu singkong ini kan benar-benar produk atau bahan yang kayak di underestimate gitu ya, alah telo gitu. Nah cara awalnya ini untuk mengubah mindset orang gitu ya, biar telo tuh enak juga ya ternyata gitu dan sehat gitu. Itu yang paling susah gitu ya awalnya, dan apalagi waktu itu belum ada media sosial, namanya WhatsApp aja belum ada, adanya SMS kan, dan SMS tuh nggak bisa di copy gitu ya, harus satu-satu gitu, jadi semua orang yang ada di kontak nih di SMS-in gitu satu-satu ya, akhirnya nyangkut. Juga ada yang mau beli entah karena kasihan atau karena nggak enak gitu, terserah gitu. Dan awalnya strateginya adalah waktu itu tahun 2009-2010 ya, belum ada jajanan yang delivery kecuali KFC di Salatiga gitu. Cuman KFC aja yang delivery. Tapi Pak Arjati sama Chris ini mau berapa aja kamu beli kita anterin dalam kota ya, free. Jadinya orang pesen 5.000 aja dianterin gitu, nggak masalah. Mungkin dari situ karena ada kemudahan, jajan tinggal SMS gitu udah datang sendiri, berapa aja nggak ada minimal order ya, udah nganterin mau ya sudah. Mungkin akhirnya mulai dari mulut ke mulut gitu. Pertama awalnya dari mulut ke mulut aja strategi kita, dan alhamdulillah pemasaran itu lebih dipasarkan oleh pelanggan sebenarnya waktu itu ya, karena belum ada media apapun gitu. Seiring dengan perkembangan teknologi, akhirnya kami mulai memakai media-media sosial. Kami punya website, ada Instagram yang paling ini sih, yang paling sering kita pakai gitu. Ini berarti sekarang bisnisnya merambah ke kafe telo ini Bu ya? Ya, kalau dulu kan baru singkong goreng yang take away aja ya. Take away, terus tahun 2012 mulai ada yang frozen gitu. Dan frozen ini mengangkat banget penjualan singkong kami, karena tadinya cuma bisa dinikmati sehari udah, besoknya kan nggak bisa. Kalau frozen bisa disimpan di freezer 2-3 bulan masih aman gitu. Nah ini yang requestnya banyak banget, itu best sellernya singkong frozen. Setelah itu ada pengembangan produk samping, ada seperti ini yang kita goreng-goreng ini side produknya D9 juga. Ini memanfaatkan singkong yang nggak bisa kita goreng karena ujung-ujungnya itu kan nggak standar ya. Akhirnya kita haluskan sekalian, diolah jadi produk lain. Dan ini juga ada frozennya juga gitu. Jadi hampir semua bagian ini bisa kita manfaatkan gitu. Ya ada inovasi produknya seiring dengan waktu. Tadinya cuma produknya singkong aja, terus masih singkong keju goreng tapi aneka topping gitu ya. Tadinya kan cuma keju coklat gitu. Terus sekarang ada sambal mata, sambal bawang, ada mayo, ada dark and white coklat, ada macam-macam gitu. Sambal itu dari singkongnya? Bukan, kalau sambal sih memang untuk topping aja. Iya. Gitu. Terus ada lama-lama pengembangannya ke produk-produk side produk ini yang kita usahakan bisa di frozen gitu. Jadi nggak cuma gorengnya aja, tapi juga bisa digoreng di rumah. Gitu. Itu juga sih. Gimana? Yang dipegang itu? Oh ini sebetulnya kami kan menerima banyak kunjungan dari UKM, dari sekolah atau dari lembaga-lembaga yang ingin mengadakan penelitian juga. Ini sih souvenir sih, awardnya ada beberapa sih, tapi
kebanyakan souvenir aja. Banyak banget yang Ada ini enggak, ada banyak yang belum dipasang juga karena nggak tempat, nggak muat. Di dalam masih ada beberapa yang nggak taruh karena nggak ada tempatnya juga. Alhamdulillah banyak sekali yang berkunjung sebelum pandemi ya. Kalau kemarin 2 tahun itu kita benar-benar stop kunjungan. Akhirnya baru hari ini nih kita tadi ada kunjungan dari Wali Songo juga, Semarang, dari Kendal. Senang banget udah mulai buka pintu lagi ibaratnya ya, terima tamu lagi gitu. Jadi wisata ya? Halo? Jadi termasuk destinasi wisata juga. Iya, alhamdulillah sih. Gitu. Banyak yang dari luar kota kalau beli oleh-oleh itu mampir ke D9 gitu. Kemudian untuk jam operasionalnya jam berapa? Jam operasionalnya itu kalau di dua toko kami kan ada 2 outlet ya. Di toko itu lebih awal mulainya. Dia mulai jam 7 pagi udah buka sampai jam 4 sore. Kalau di kafe dari jam 8 sampai kalau weekend sampai jam 9. Tapi last order untuk restoran jam setengah 9. Kalau hari biasa jam setengah 8. Restoran ini kayak semacam apa ya? Awalnya eksperimen kami juga gitu. Gimana kalau kita bikin ini jajanan yang bisa dinikmati tapi sebagian besar dari singkong gitu. Ini menunya hampir 80% dari singkong gitu. Jadi kan selama ini kalau kita makan singkong kalau cuma direbus Iya. gitu ya. Iya. Ini ada kebetulan kita punya tukang chef itu yang suka inovasi juga. Dan ada tim kreatifnya juga. Kami punya tim kreatif yang bikin ini yuk, coba yuk kalau kita bikin ini gimana gitu. Gak selalu sukses ini, tapi minimal kita coba ya. Apa sih kurang besok kita perbaikin lagi gitu, kayak apa ya, research gitu ya, development juga gitu. Ini bikin ini ya, bikin gitu. Jadi ini kelihatan kan gendut-gendut ya, banyak makan. Tester terus ya. Jadi Ini kan besar-besar orangnya. makmur Bu. Iya, karena suruh nyobain makanan terus. Yang paling digemari apa ya? Kalau yang take away kayak singkong itu yang best sellernya adalah singkong keju. Singkong keju, kalau yang suka manis ada singkong keju coklat. Tapi kalau untuk yang ini trennya kalau anak muda itu suka yang kejuan gitu ya, keju coklat. Tapi kalau yang agak sepuh itu sukanya yang senior itu original. Kami punya original itu ada sambal bawangnya juga atau sambal matah kalau yang suka pedas. Yang original itu gurih aja gitu. Kalau yang anak muda sebenarnya aneka topping, ada yang mayo. Yang aneh-aneh gitu. Iya, makanya kita juga bikin menu nih ada pancake untuk anak-anak, itu pancake-nya dari singkong juga gitu. Jadi ada es krimnya untuk toppingnya gitu. Itu mereka suka banget gitu. Terus iya, bagian dari tepung mocha sebetulnya. Kan singkong itu kita bikin tepung dulu, baru kita olah jadi pancake. Terus dulu ada burger singkong juga, cuman karena waktu preparationnya lumayan lama, akhirnya kita ambil dulu. Jumlah karyawannya berapa? Kalau sampai sekarang ada kurang lebih 120-an. Tapi sebagian besar ada di pabrik, di produksi kami. Ada pabriknya? Ada. Di daerah sini juga? Ya masih satu kampung, 300 meteran lah dari kafe. Kalau di kafe sama toko ini cuma 30%-an karyawannya gitu. Sebagian besar memang di sana. Gitu. Yang bekerja di sini juga orang-orang yang di sekitarnya? Sebagian besar orang penduduk setempat, cuman ada beberapa juga yang kebanyakan masih Salatiga dan Kabupaten Semarang sih. Kebanyakan memang penduduk lokal sekitar. Baik, Mbak Evi, kita review ya makanannya di Cafe Telo D9. Oke. Tadi katanya crispy di luar, lembut di dalam, kayak gitu ya. Kalau Mbak Evi itu kencung Singkong keju. singkong keju. Bismillah. Kalau ini sup telon desa. Di tempat lain sepertinya belum ada ya Mbak Evi ya. Coba kita
Cicipi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mbak? Rasanya creamy, enak. Kayak ada singkongnya nggak sih? Terasa banget karena kan bahan dasarnya tadi singkong ya. Yang ini. Kalau itu mbak, gimana rasanya? Ini kan singkong gitu ya. Bener sih tadi kerasa kalau di luarnya tuh crispy, dalamnya lembut, nggak manis juga enak. Enak sih. Ternyata ada jus tape juga. Coba ya, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tape singkong. Seger sih pemirsa. Enak. Iya mbak. Mbak mau mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ngobrol bersama Budiah selaku Humas Cafe de Telo D9 sudah selesai. Semoga UMKM di Indonesia ini bisa maju dengan pesat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.